5 tanda kamu bisa jadi udah kena gagal ginjal, dan parahnya, banyak orang cuek sampai kondisinya pelan-pelan ngerusak tubuh. Dengerin baik-baik ya, jangan skip. Bisa jadi ini nyelamatin kamu atau orang yang kamu sayang. Tanda pertama, kaki atau pergelangan kaki bengkak. Kalau ginjal mulai males kerja, cairan enggak kebuang. Akhirnya numpuk di bawah. Bukan gemuk besti, itu alarm tubuh. Tanda kedua, pipis berbusa. Bukan karena jetnya kenceng. Bisa jadi ginjal kamu bocor protein. Artinya, sistem filtrasinya lagi kacau. Tanda ketiga, capek terus padahal enggak ngapa-ngapain. Ginjal itu bantu produksi sel darah merah. Kalau dia bermasalah, oksigen turun, badan lemes kayak hidup cuma buat rebahan. Tanda keempat, mulut pahit atau napas bau aneh kayak amonia. Ini bukan salah sikat gigi kamu. Racun numpuk di tubuh dan bikin rasa makanan jadi enggak enak, mau makan aja males. Dan tanda kelima, susah fokus atau gampang lupa, karena racun yang harusnya dibuang malah naik ke otak. Jadi jangan langsung nyalahin umur ya, bisa jadi ginjal kamu lagi minta tolong. Kalau kamu ngerasa, kok gue banget, jangan sok kuat. Cek, follow biar nggak telat tahu, dan share ke orang yang kamu peduliin. Karena info ginian tuh bukan buat ditakutin, tapi buat disadarin. Seorang pemuda hampir kehilangan ginjalnya gara-gara 2 makanan ini. Awalnya kebas, lalu pelan-pelan tubuhnya menyerah total sampai habis. Nah Bapak Ibu, dia itu masih muda, dia aktif, dia pekerja keras. Dia juga nggak ngerokok berat, dan dia juga nggak minum alkohol. Tapi suatu hari dia mulai ngerasain kebas di kaki. Awalnya ringan, dia baikan. Dipikir cuma capek gitu katanya. Beberapa minggu kemudian kebas itu berubah menjadi kesemutan aneh, terutama di malam hari. Kadang panas, kadang kayak ditusuk jarum, dan dia masih santai. Usianya belum genap 30, mana mungkin sakit serius. Yang tidak ia sadari, setiap hari tubuhnya diserang dari dalam, bukan oleh penyakit mendadak tapi oleh 2 kebiasaan sepele yang dianggap biasa. Yang pertama adalah mie instan, yang kedua adalah minuman kemasan. Sarapan mie instan, siang mie instan lagi, lapar sore minuman manis kemasan. Mungkin kopi dan lain-lain. Malam capek, mie instan lagi, praktis. Lidahnya kenyang, perutnya kenyang, tapi organ di dalamnya teriak minta tolong. Kebas makin sering, kaki kerasa berat dan bangun tidur enggak seger. Gampang aus, gampang lapar dan sering buang air kecil. Tapi semua itu dianggap biasa Bapak Ibu. Sampai satu hari hasil pemeriksaan lab bikin terdiam Bapak Ibu. Fungsi ginjal menurun drastis, tanda resistensi insulin dan peradangan sistemik. Saraf perifer mulai rusak, dan dia nyaris masuk fase gagal ginjal dini. Dan penyebab utamanya bukan narkoba, bukan alkohol, bukan penyakit genetik. Cuman makanan yang enak, murah dan praktis. Mie instan dan minuman kemasan. Bahaya Bapak Ibu. Nah kenapa ini bisa bahaya? Yang pertama, indeks glikemiknya tinggi Bapak Ibu. Dia akan menyebabkan lonjakan gula yang brutal. Mie instan terbuat dari tepung terigu olahan, digoreng, bukan direbus murni. Hampir tanpa serat. Ini akan bikin indeks glikemiknya sangat tinggi. Artinya, gula akan melonjak cepat, pankreas dipaksa memompa insulin besar-besaran dan lama-lama pankreasnya capek. Terjadilah resistensi insulin. Inilah pintu masuk diabetes, kerusakan saraf, dan kerusakan ginjal. Kemudian yang kedua, beban natrium dan kimia beracun. 1 porsi mie instan itu akan mengandung garam yang sangat tinggi, MSG, pengawet, penstabil rasa. Ginjal akan dipaksa bekerja ekstra untuk nyaring racun Pak Ibu. Dalam jangka panjang, ginjal aus sebelum waktunya. Yang ketiga, lemak trans dan minyak teroksidasi. Mie instan akan digoreng dalam minyak suhu tinggi. Lemak trans ini akan memicu peradangan Pak Ibu, menyumbat pembuluh darah kecil, kemudian mengganggu aliran darah ke saraf kaki. Kebas makin muncul, bukan karena umur, tapi karena saraf kelaparan nutrisi. Berikutnya bahaya minuman kemasan. Ini lebih jahat ya daripada yang kita sangka. Yang pertama, gula cair itu sama dengan racun metabolik. Ya, dia akan diserap super cepat, tidak perlu dicerna dan langsung membanjiri darah. Gula cair lebih merusak daripada gula padat. Akibatnya lonjakan insulin ekstrim, lemak menumpuk di hati, dan ginjal bekerja keras menyaring kelebihan glukosa. Kemudian indeks glikemiknya jauh lebih tinggi dari nasi putih. Bisa bikin pankreas rusak, ginjal bocor, dan saraf mati pelan-pelan. Nah, dampak sistemik di organ tubuh gimana? Yang terjadi pada ginjal adalah terbebani banget Bapak Ibu. Dari gula dan natrium, filtrasi melemah, racun menumpuk, dan resiko gagal ginjal dini. Kemudian di pankreas akan dipaksa kerja keras non-stop. Lambung dan usus akan menjadikan iritasi,
kronis dan mikrobiota rusak. Ya, contohnya bakteri Akkermansia juga akan rusak. Kenapa kebas selalu terjadi di gejala awal? Karena saraf itu paling sensitif terhadap gula dan racun. Gula bisa normal tapi saraf bisa rusak. Nah, ini adalah sebuah peringatan keras Bapak Ibu. Jangan nyenengin lidah melulu. Lidah cuma minta senang 5 menit kok Bapak Ibu. Tapi ginjal, pankreas, saraf, lambung, dan usus itu bayar mahal seumur hidup. Mie instan dan minuman kemasan bukan makanan harian Bapak Ibu. Apalagi kalau Anda sering kebas, saat udah haus dan lapar, saat cepet capek dan perut sering kembung. Jadi pesan pentingnya gimana? Kebas kaki bukan masalah ringan. Itu tanda awal tubuh kewalahan. Makanan praktis kayak gini bisa jadi senjata makan tuan. Jadi kalau Anda masih sering konsumsi, sekarang waktunya berhenti Bapak Ibu. Sebelum ginjal, sebelum pankreas, dan sebelum saraf benar-benar menyerah. Yuk kita mulai pola hidup sehat mulai hari ini.